Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Silin kemudian menatap sesuatu. Ternyata yang dilihat Silin adalah batu yang sangat besar yang terletak di depan tempat perjudian batu. Silin sambil memegang dagunya ia berkata, ini sepertinya kualitas unggulan, kualitas unggulan. Abang Ye yang melihat Silin yang melihat ke batu besar itu, ia sangat terkejut. Ia kemudian menanyakan apakah Silin serius tentang itu. Silin sambil bersenyum ia berkata, iya, jika bisa mendapatkan yang ini, sebelumnya bukanlah apa-apa. Silin lalu menatap batu besar itu sambil memberikan jempol ia berkata, barang ini kualitas super. Orang-orang yang melihat itu sangat terkejut, dan saling berkata ini semua bercandakan, batu itu sudah diletakkan di situ kurang lebih 10 tahun, dan bukankah itu hanya batu jelek. Orang-orang masih terus saling berbicara, mereka mau tidak setuju, namun mereka semua sudah melihat sendiri kehebatan Silin dalam memilih batu. Silin kemudian mulai berdiri dari duduknya, ia dengan semangat mulai menawar dengan harga 500.000, orang-orang yang melihat Silin sudah mulai menawar harga, mereka semua juga ikut menawar harganya, dari mulai 600.000, 650.000 dan sampai 700.000, Silin yang tidak menyangka mereka semua ikut menawar, membuat Silin sedikit terkejut. Si kemudian berkata kepada Abang Ye, Abang Ye, kamu harus meminjamkan aku uang. Abang Ye yang mendengar itu ia menyanggupinya. Silin kemudian mengangkat satu jarinya sambil berkata, semuanya jangan ribut. Silin lalu menawar 1 juta, orang-orang yang tadinya berebut langsung menjadi diam mendengar harga sudah sampai segitu. Silin saat mau mulai mengambil batu itu, tiba-tiba ada yang berkata, tunggu dulu, aku keluarkan 1,1 juta. Silin yang mendengar itu ia sedikit terkejut. Silin kemudian dengan eksperi pucatnya ia kemudian menengok ke belakang sambil berkata, Tuan Muda Huang. Huang dengan wajah badasnya ia berkata, aku juga menyukai batu ini, emang kenapa? Sedangkan yang dipikirkan Huang, bocah ini, ekspresinya saja sudah berubah, bau ini pasti berisi barang yang sangat bagus. Lin yang tidak mau kalah ia kemudian menaikkan harganya menjadi 1,2 juta, Huang juga menaikkan harganya menjadi 1,3 juta, sedangkan orang-orang hanya bisa melihat persaingan harga yang sangat tinggi. Silin juga menambah harganya menjadi 1,5 juta, Huang juga menaikkan harganya menjadi 2 juta, sedangkan teman Silin yang melihat Silin memberikan harga yang sangat tinggi ia kemudian menghentikan Silin, dan memberitahu untuk jangan gegabah. Silin yang sudah jengkel ia berkata, jangan ganggu aku, Tuan Muda Huang, kamu sepertinya sudah berniat untuk mempersulit aku ya. Huang dengan tersenyum ia berkata, mempersulit, beli barang begini kan tergantung harga siapa yang paling tinggi barang itu miliknya, sedangkan Huang berpikir barang ini pasti tidak salah lagi. Silin dengan ekspresi jengkelnya ia kemudian mengangkat tangannya sambil berkata, aku akan mengeluarkan 5 juta, aku harus mendapatkan batu ini. Sedangkan orang-orang yang di belakang Silin langsung terkejut mendengar harga penawaran Silin, mereka berpikir OMG batu ini belum pasti tapi sudah mengeluarkan uang sebanyak itu. Huang dengan tersenyum ia langsung menaikkan harganya menjadi 6 juta, sedangkan di pikiran Huang kamu mau bersaing harga denganku. Silin yang mendengar itu ia sangat shock ia langsung bat dan memegang dadanya. Abang Ye kemudian membantu Silin sambil berkata, Silin kalau uang kamu tidak cukup, Abang Ye masih punya. Silin yang berkeringat ia kemudian memegang kepalanya sambil sedikit merintih. Dua teman Silin langsung memapah Silin sambil menanyakan keadaan Silin. Huang sambil sedikit berkeringat ia berkata, bocah ini kelihatannya sudah tidak mampu juga mempermalukan diri sendiri. Cepat bawa ke rumah sakit saja, dan batu ini sudah menjadi milikku. Bos cepat potong, sedangkan Huang berpikir, sialan, bocah ini untung saja sudah menyerah, kalau saja dia menaikkan harga aku sudah tidak mampu lagi. Batu itu kemudian dibawa oleh pekerja di sana, sedangkan orang-orang yang ada di sana juga mulai mengikuti batu tersebut.
Batu itu setelah ditaruh ke tempat poton, batu itu kemudian mulai dipotong. Potongan pertama tidak ada apa-apa. Huang kemudian menyuruh memotong sedikit demi sedikit, mungkin bisa terlihat barang bagusnya. Batu itu kemudian terus dipotong, masih tidak ada apa-apa, sampai menyisakan separuh batu yang memiliki bercak cakar, dan semua potongannya tidak ada apa-apa, sedangkan orang-orang yang menonton itu kemudian mulai ribut. Huang yang mulai marah, ia kemudian menunjuk batu itu sambil berkata, "Sialan kalian semua, jangan ribut, bukankah batunya masih gede, potong lebih kecil, potong yang kecil." Tukang potong batu yang melihat itu ia hanya bisa terdiam, sambil mulai memotong lagi. Batu itu dipotong lagi, dan terus dipotong sampai habis dan semuanya hanya batu biasa, sedangkan orang-orang yang melihat itu mulai berisik lagi, banyak yang mengatakan, "Benarkan, ini hanya batu biasa, mana mungkin BTU seperti itu barang bagus, dan sekarang batu biasa dibeli dengan harga 6 juta. Silin kemudian datang menghampiri Huang. Huang yang melihat Silin datang ia sangat kesal, ia kemudian berteriak sangat keras, "Bocah, kamu berani mempermainkan aku." Silin yang diteriaki seperti itu ia hanya berdiri santai sambil menaap Huang sambil tersenyum kecil. Huang yang sangat marah sampai urat di wajahnya keluar, ia lalu mengepalkan tangannya sambil berkata, "Silin, beraninya kamu mempermainkanku." Silin menatap Huang sambil sedikit tersenyum, ia berkata, "Tuan Muda Huang, mengapa berkata seperti itu? Kan kamu sendiri yang bilang siapa yang menawar paling tinggi itu yang mendapatkannya, dan juga kamu sendiri yang mampu membelinya kan?" Huang lalu berlari untuk memukul Silin sambil berkata, "Sialan, kau beraninya menjebakku." Silin dapat menghindari pukulan Huang sambil berkata, "Bercanda Tuan Huang, aku juga tidak tahu batu itu ada isinya atau tidak, bagaimana aku bisa menjebakmu?" Sedangkan pukulan Huang Tang dihindari Silin tadi mengenai orang yang di samping. Huang yang melihat Silin dapat menghindari serangannya, ia kemudian berbalik sambil berkata, "Bagus, bagus sekali, aku akan ingat kejadian hari ini, aku akan anggap hari ini adalah hari sialku, tapi bocah kita masih punya urusan." Huang kemudian berjalan pergi sambil marah-marah. Abang Ye lalu mendekat ke Silin sambil bertepuk tangan, ia berkata, "Silin, caramu ini benar-benar hebat." Silin yang mendengar itu ia tersenyum sambil mengangkat bahunya, ia berkata, "Abang Ye suka bercanda." Silin lalu memasang wajah coolnya, ia lalu berkata, "Siapa suruh dia berani mengganggu saudaraku, dan dia sendiri yang bodoh, mau saja dibohongi." Sedangkan teman Silin yang mendengar itu mereka sangat terharu. Silin kemudian berkata, "Ini semua karena ada Abang Ye, kalau tidak dia pasti belum menyudahi masalah tadi begitu saja." Abang Ye yang terdiam sejebak ia lalu berkata, "Tapi aku lihat kamu tidak kelihatan takut terhadapnya tadi." Silin yang mendengar itu hanya tertawa kecil. Silin dan temannya kemudian naik mobil untuk pulang. Perjalanan teman Silin dengan wajah gugupnya ia berkata, "Silin, kali ini kamu telah mengganggu Huang, sekarang kamu harus hati-hati, karena harga dirinya sangat tinggi, dan keluarganya memiliki kekuasaan yang sama seperti William Hu." Silin yang mendengar itu hanya berkata, "Tidak apa-apa. Dan kenapa harus takut? Aku juga sudah menyinggung 2 orang ditambah 1 lagi juga bukan masalah." Namun tiba-tiba HP Silin berbunyi. Silin lalu melirik ke HP-nya, ia berkata, "Oh, ternyata berhasil merebut angpau lagi." Silin kemudian mengecek isi ampaunya. Setelah melihat, Silin sangat terkejut karena mendapatkan 9.999 poin jada. Silin yang sangat senang, ia sampai tidak fokus untuk menyupir mobilnya. Sedangkan teman Silin yang melihat itu ia berkata, "OMG, asa apa denganmu Silin, kamu berdua masih ingin hidup?" Silin yang masih sangat senang ia tertawa sampai mengeluarkan sedikit air mata. Silin lalu meminta maaf kepada temannya, karena dia saat ini terlalu senang, sedangkan di pikiran Silin ia berpikir, memang hebat cara yang dikasih tahu untuk merebut angpau, pasti mereka semuanya marah banget. Silin yang sudah sampai di asrama ia lalu melihat grup DA-nya, terlihat Dewi Bulan, Dewa Rezeki Pelit, tetap seperti biasanya, baru mendapat 001 pelit. Dewa Musa, Dewa Rezeki aku juga baru dapat 001 pelit plus Dewa Hujan, Dewa Rezeki 001 pelit plus 2, Raja Naga Laut Timur, Dewa Rezeki si pelit plus 3, Dewa Rezeki
Sial, semuanya diam, aku sudah membagi 10.000 poin jasa kok. Si dewa kecil bingung, itu ia merebut 9.999 poin jasa. Kalau tidak percaya kalian pergi untuk tanya dia, siluman babi. Dia merebut, memangnya apa hubungannya dengan kami? Pokoknya aku baru merebut 001. Dewa rezeki pelit, dewa sangat kuat. Benar, itu orang lain yang merebut sebanyak apapun dia juga tidak akan membaginya. Dasar dewa rezeki pelit, dewa panjang umur, dewa rezeki dasar si pelit plus 10.086. Tak lama ada pemberitahuan di grup, dewa rezeki emosi sampai sakit hati, terluka sampai muntah darah, keterampilannya berkurang 10 tahun. Silin yang sambil tiduran ia membaca chattingan di grup, ia tertawa terbahak-bahak, haha para dewa ini lol. Namun tiba-tiba HP Silin berbunyi, ia lalu mengangkatnya, ternyata yang menelpon Silin adalah kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit berkata, Silin, masalah yang tadi bagaimana menurutmu? Silin lalu menjawab, baiklah, sekarang aku sudah ada waktu, sekarang aku akan ke sana. Silin yang sudah sampai ia lalu mengetok pintu. Tak lama kepala rumah sakit lalu menyambut Silin dan menyuruh Silin untuk masuk. Silin kemudian masuk. Kepala rumah sakit kemudian memperkenalkan kepala keamanan Tony Peheng, dan masalah yang aku ceritakan ke kamu adalah ayahnya. Silin kemudian menjabat tangan kepala keamanan atau Pak Tony. Pak Tony sambil menjabat tangan Silin, ia kemudian menanyakan apakah benar Silin memiliki cara untuk menyembuhkan ayahnya. Sedangkan yang ada di pikiran Pak Tony, apakah Silin ini memang sehebat itu? Silin kemudian menjawab, aku harus memeriksa pasien R lebih dahulu. Kepala keamanan, tolong antarkan aku ke pasien. Pak Tony kemudian mengiyakannya. Silin kemudian menaiki mobil lagi untuk menuju rumah Pak Tony. Sesampainya di sana, Silin yang baru keluar mobil langsung dibuat kagum oleh rumah Pak Tony. Silin berkata, polisi Tony, tak kusangka Anda tinggal di tempat semewah ini. Polisi Tony menjawab, Silin suka bercanda, ayahku memiliki usaha, lain kalau mengandalkan aku mana mampu membeli villa begini. Mereka bertiga kemudian masuk, dan berniat polisi Tony untuk mengajak Silin mengober dulu. Namun Silin berkata, kita tidak perlu melakukan ini dulu. Tolong antarkan saya dulu ke tempat tuan besar. Kepala keamanan Tony kemudian mengantarkan Silin dan kepala rumah sakit untuk melewati tangga. Sesampainya di kamar polisi, Tony sedikit terkejut, ia lalu berkata, ibu, aku membawa dokter ke sini. Ibu polisi Tony, ia lalu melihat ke arah polisi Tony lalu berkata, Tony, kamu sudah datang? Ini adalah Profesor Smith yang diundang oleh Santi dari Universitas Kedokteran Stanford, dia pasti bisa menyembuhkan ayahmu. Polisi Tony yang sedikit terkejut karena dia tidak tahu kapan Santi mengundangnya dan kenapa tidak memberi tahuku. Kemudian ada seorang wanita yang berjalan sambil berkata, hehehe, abang, siapa suruh orang yang abang undang tidak berhasil mengobati ayah? Kepala rumah sakit ternama apanya, dan sekarang mengundang siapa lagi? Dan pengemis dari mana ini yang berpakaian murahan? Polisi Tony yang mendengar itu ia sedikit kesal lalu berkata, Santi Peng, jangan tidak sopan terhadap tamu. Santi berkata lagi, abang bukan kamu, karena kamu jadi polisi bisa mengatur orang seenaknya, dan jangan membawa sembarangan orang masuk ke rumah, kamu lihat saja penampilannya kampungan banget. Silin yang mendengar itu ia kemudian melihat ke arah Santi. Silin yang melihat Santi langsung berkeringat dingin, karena melihat sosok hantu di belakang Santi yang sangat menyeramkan. Silin dengan wajah ketakutannya ia sambil menunjuk ke arah Santi berkat ada hantu, sedangkan kepala rumah sakit yang disemping Silin hanya terdiam. Santi yang mendengar dirinya disebut hantu ia sangat marah, lalu berkata, bocah sialan, berani-beraninya kamu mempermalukan nono sepertuku. Abang lihat sampah apa yang kamu bawa kali ini, abang cepat usir dia. Polisi Tony kemudian menghampiri Silin sambil berkata, Santi, jangan ngomong sembarangan kamu. Sedangkan Silin masih gemetar ketakutan. Kepala rumah sakit kemudian mendekati Silin lalu menanyakan keadaannya. Silin yang masih gemetar ketakutan ia berkata, kepala rumah sakit, kamu percaya di dunia ini ada hantu nggak? Ibu Pak Tony yang melihat keributan,
Ia kemudian menyuruh Tony untuk membawa keluar orang yang tidak kepentingan karena ayahnya membutuhkan ketenangan untuk melakukan pengobatan. Polisi Tony yang mendengar itu dari ibunya ia mau menjelaskan namun tidak bisa. Sedangkan di sisi Silin, ia masih ikuti orang hantu itu. Silin mengayunkan tangannya, ia berkata, "Kamu jangan kesini, cepat pergi." Sedangkan Santi yang semakin marah melihat tingkah Silin kemudian menyuruh polisi Tony untuk cepat-cepat mengusir Silin, sedangkan polisi Tony masih terdiam. Silin kemudian berlari sambil berteriak. Hantu itu sudah tidak mengikuti Silin, hantu itu berbalik menuju ayah dari polisi Tony. Sesampainya hantu itu di dekat ayah polisi Tony yang melihat hantu itu gemetar ketakutan, hantu langsung berada depan muka ayah polisi Tony, dan seolah-olah mau memakan ayah polisi Tony, sedangkan ayah polisi Tony sangat ken. Ayah polisi Tony yang ketakutan ia cara tidak sadar langsung memegang leher Dr. Smith, dokter yang mau dicekek kemudian meminta tolong, sedangkan ibu polisi Tony yang melihat itu kemudian menyuruh Tony untuk menahan ayahnya karena sedang kumat lagi. Polisi Tony langsung memegang ayahnya sambil berkata, "Ayahku, jika penyakitnya kamu akan seperti orang gila." Namun anehnya tenaganya sangat kuat sekali, namun yang bisa bergerak hanya setengah badan, sedangkan Dr. Smith menjauh sambil memegangi lehernya karena kesakitan. Dr. Smith lalu berkata, "Penyakit seperti ini aku tidak bisa menyembuhkannya, aku minta maaf sekali." Lalu SSNT menghampiri Dr. Smith sambil berkata, "Dr. Smith, Anda adalah dokter spesialis terhebat di seluruh Amerika, bahkan di seluruh dunia." Kepala rumah sakit itu kemudian menghampiri Dr. Smith sambil menyapanya. Dr. Smith yang mendengar suara kepala rumah sakit itu ia sedikit terkejut. Dr. Smith kemudian berjalan pergi sambil berkata, "Kalian semua ternyata kenal dengan dokter Tu, jika dia saja tidak memiliki cara apalagi saya. Aku sekarang harus pergi dan jangan memanggil aku lagi." Sedangkan Santi yang mendengar itu hanya terdiam. Sedangkan Selin yang masih gemetar ketakutan ia kemudian mengajak kepala rumah sakit itu untuk pulang karena di sini ada hantu, dan juga mereka tidak menyambut kita. "Ayo cepat pulang." Dokter Tu yang mendengar itu ia sedikit kebingungan. Di saat Silin mau pergi ia dihentikan oleh polisi Tony. Ia berkata, "Silin, tunggu sebentar, adikku memang tidak tahu sopan santun. Kalau kamu tahu penyakit ayahku tolong bantu aku." Sedangkan Santi yang mendengar perkataan kakaknya ia sangat kesal, karena kakaknya menyalahkan dirinya. Polisi itu yang sudah sangat kesal dia berteriak dan menyuruh adiknya untuk diam, namun bukannya diam malah adiknya semakin menjadi-jadi. Ibu polisi Tony yang melihat itu kemudian menyuruh mereka untuk diam, ia juga menyuruh Tony untuk menyuruh mereka pergi dan membantunya untuk menahan ayahmu. Ayah polisi Hau mulai berteriak-teriak lagi. Polisi Tony yang melihat itu ia langsung berlari untuk memegangi ayahnya. Silin dan dokter Tu mereka berjalan keluar. Silin sambil gemetar ketakutan ia berkata tidak mau ikut campur dengan keluarga mereka. Dokter Tu yang mendengar itu ia hanya menghela nafas dan mengajak Silin untuk keluar. Silin dan dokter Tu sudah melewati gerbang dari dalam. Polisi Tony memanggil mereka berdua, namun mereka masih terus berjalan pergi. Beralih scene, di malam hari, terlihat Silin yang sedang tidur, namun terlihat tidak nyenyak. Silin kemudian membuka matanya ia sangat terkejut, karena hantu yang dia lihat sudah ada di depan mukanya. Silin kemudian terbangun dari tidurnya sambil berteriak hantu. Silin kemudian menutupi dirinya dengan selimut, sambil bergemetar ketakutan. Ia berpikir ternyata ini semua hanya mimpi. Tapi aku tidak boleh begini terus, aku harus mencari cara. Silin kemudian meminta pertolongan di grup dewa. Dewa kecil bingung, mohon minta satu barang berharga yang dapat membasmi hantu dan barang yang kotor. Dewa Erlang, kenapa buang-buang tenaga, ketemu hantu atau iblis langsung bunuh saja. Raja Naga Laut Timur, hantu dan ibil ketemu kita saja udah lari ketakutan dulu. Guru Langit Sang, kenapa harus membasminya? Kalau ketemu mereka tinggal ditangkap saja buat mainan. Silin yang melihat balasan dari Guru Langit Sang, ia sangat tertarik. Silin kemudian meminta pertemanan ke Guru Langit Sang. Tak lama HP Silin berbunyi. Silin kemudian melihatnya. Silin yang melihat HP-nya sangat senang. Silin kemudian menelpon Guru Langit Sang.
Tak lama telepon terhubung Guru Langit kemudian muncul, ia kemudian menanyakan ada masalah apa sampai membuatmu panik seperti itu. Silin yang masih ketakutan ia lalu memohon ke Guru Langit untuk membantunya, karena dia sudah bertemu hantu. Guru Langit yang melihat Silin seperti itu ia kemudian menyuruh Silin untuk menceritakannya. Silin sambil ketakutan ia kemudian menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu aku bertemu dengan hantu perempuan tapi aku tidak ladeni. Tapi hari ini dia datang mencariku. Guru Langit yang setelah mendengar cerita Silin, ia tertawa. Hehe teman tidak perlu panik aku mempunyai sebuah benda berharga. Aku jamin kamu tidak akan diganggu lagi. Silin yang mendengar itu ia sudah tidak terlalu takut. Silin kemudian menanyakan apakah yang diomong Guru Langit itu benar. Guru Langit berkata lagi, hanya saja barang berharga ini dibuat dari pohon kenari yang berumur 3000 tahun dan dipoles selama 3000 tahun. Setelah itu, Silin yang mendengar itu ia kemudian menyela dengan berkata, kamu hanya bilang butuh berapa poin jasa. Guru Langit ia sedikit tersenyum sambil mengangkat satu jarinya berkata, tidak banyak, hanya perlu 9.999 poin jasa, kamu membelinya juga tidak rugi tapi kalau tidak membelinya baru rugi. Silin yang mendengar itu ia sangat kesal sambil meremas bantal ia berpikir, sialan, kamu tahu aku merebut poin jasa segitu makanya kamu meminta segitu kan. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye, dadah.